Betul, betul. Oke. Ya, itu masih dari satu sisi ya. Belum lagi mungkin tenaga kesehatan kita yang kita punya, itu juga banyak terdampak juga ya. Kemarin ketika kemarin Aceh ya, ada juga salah satu dokter yang berkhidmat di Aisyah itu juga habis semua rumahnya. Tapi mereka masih tetap menjadi relawan. Luar biasa ya Mas ya. Habis semua masih tetap menjadi relawan dan itu yang apa namanya ya membuat kita tuh terharu. Betapa banyak ternyata anggota Aisyah itu yang mereka benar-benar ikhlas ya. Benar-benar mereka sadar bahwa ini bukan sekedar ujian ya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, tetap dukung ya program-program yang ada di Muhammadiyah Sumut Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Seperti biasa banyak sekali program-program yang sudah kita hadirkan di Muhammadiyah Sumut Channel dan salah satu playlistnya yang mungkin bisa menjadi referensi Anda adalah Aisyah Berkemajuan. Waduh, sudah ini hampir 20 episode lah menghadirkan kader-kader Aisyah. Dan ini yang sangat spesial karena kita sudah kehadiran tamu yaitu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Ini bisa dibilang yang tertingginya di Aisyah yaitu Ibu Dr. Apoteker Salma Orbainah MKes. Kita sapa terlebih dahulu ya sahabat dakwah Muhammadiyah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tetap semangat udah 3 hari di Sumatera Utara dia. Tetap semangat karena melihat Mas Pes ini. Baik Bun, lebih dari 1 abad Aisyah terus bergerak. Mungkin dari ruang-ruang kecil hingga panggung sosial yang luas, dakwah perempuan Aisyah ini hadir untuk menjawab tantangan zaman. Kalau boleh dari pandangan Bunda sendiri, Aisyah itu apa sih? Ya, Aisyah itu adalah sebuah organisasi perempuan sayapnya Muhammadiyah gitu ya. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Nyi Walidah Dahlan. Jadi Pak Kiai dan Bu Nyai mendirikan Aisyah itu bukan kemudian mengusir perempuan, mengeluarkan perempuan dari Muhammadiyah, justru memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para perempuan Muhammadiyah untuk ikut berdakwah bersama-sama dengan Muhammadiyah. Gitu. Bunda 3 hari di Sumatera Utara, melihat mungkin guru-guru kita, anak-anak bahkan melihat langsung kondisi yang terdampak bencana ini seperti apa? Ya tentunya atas nama pimpinan pusat Aisyah, kita semua ikut berduka atas musibah bencana alam yang melanda saudara kita di Sumatera dan di Aceh. Tentunya kita ikut prihatin karena sebenarnya yang terdampak tidak hanya warga Aisyah, tapi juga banyak amal usaha kita yang juga kena ya. Antara lain juga TK Aisyah Bustanul Atfal, kemudian Rumah Sakit Aisyah, beberapa panti asuhan ya, dan juga mungkin beberapa lagi sekolah-sekolah SD ya Aisyah dan sebagainya. Itu yang membuat kita menjadi prihatin. Tapi tentunya kita tidak boleh ya larut di dalam kesedihan karena bencana. Maka kita harus segera bangkit untuk kemudian melewati masa-masa pasca bencana ini dengan tetap penuh semangat dan tetap penuh memancarkan dakwah Aisyah ya, walaupun saya tahu juga bahwa banyak pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan cabang yang juga terkena dampak, tapi mereka adalah luar biasa. Saya melihat sendiri bahwa semua pimpinan itu juga hadir di tengah-tengah masyarakat, ikut memberikan semangat, ikut memberikan rasa kedamaian, rasa kenyamanan, baik itu sebenarnya kepada mereka sendiri yang mereka juga kena dampak. Bahkan ada yang rumahnya habis-habis, sampai ada yang hanyut, sampai sekarang belum ketemu salah satu guru TK kita.
Tetapi di sisi lain ya, mereka solidaritasnya sangat luar biasa. Mereka tetap uh, berada di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi mereka pun juga terdampak. Itu yang ya kalau bicara bencana mungkin tidak ada selesainya. Kita pasti ikut hanyut di dalam. Tapi bagaimana kemudian pasca bencana ini kita harus bangkit semua, termasuk lembaganya. Aisyah juga harus bangkit pasca bencana ini. Gitu. Seperti yang Bunda sampaikan, gerakan dakwah ini harus terus berjalan ya Bunda. Betul, gerakan dakwah harus terus berjalan. Gerakan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan itu harus tetap terus berjalan. Mengingat bahwa Aisyah ini memang gerakan, salah satunya adalah gerakan pemberdayaan, ya, terutama perempuan, anak, dan juga masyarakat secara umum. Gitu. Yang paling terasa dampaknya bagi perempuan dan masyarakat? Ya, tentunya yang paling dirasakan oleh Aisyah saat ini adalah banyaknya guru-guru kita, TK Aisyah Bustanul Atfal yang terdampak, dan juga TK-TK Aisyah Bustanul Atfal yang kemudian kena juga gitu. Sebagaimana Mas Bes ketahui bahwa Aisyah itu kan bergerak di dalam semua bidang, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, politik gitu. Dan di awal berdiri bahkan sampai hari ini Aisyah tetap komitmen, salah satunya di bidang pendidikan. Kita punya hampir 22.000 TK ABA dengan sekian puluh mungkin jutaan guru yang ada, dan itu yang paling kita rasakan dampaknya gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru-guru TK ABA itu juga mereka penuh perjuangan. Mereka berkhidmat di TK ABA itu tanpa berpikir banyak. Mereka punya kemampuan, mereka punya semangat, mereka punya motivasi untuk ikut memenuhi hak-hak akses anak-anak untuk belajar tanpa mereka sendiri berpikir jauh juga. Karena kita ketahui bahwa banyak guru TKF itu yang memang benar-benar berkhidmat di situ. Kalau Mas Bes tahu ya, gitu. Ada guru TK itu yang jarak rumah sampai TK itu mungkin hampir 5 kilo dan mereka jalan. Terus apa yang mereka dapat di sana? Secara ekonomi mungkin juga enggak, tetapi mungkin rasa kepuasan batin, keikhlasan mereka memberi, keyakinan bahwa kalau kita memberi banyak, insya Allah juga Allah akan memberikan jauh lebih banyak lagi perjuangan dan tentraman hati ya. Kemudian itu yang mereka cari, bukan hanya sekedar mungkin kebutuhan dunia saja tapi itu menggambarkan bahwa betapa besar ya mereka. Nah, ketika kondisi ini kemudian kena bencana, betapa kita ikut merasakan duka mereka gitu ya. Sampai nggak ada rumah, sampai semua habis, itu perjuangan yang mereka lakukan itu luar biasa, dan sekarang Allah menguji dengan ujian yang tidak ringan. Nah, itu kita merasa banget ikut ya Mas ya, ikut merasakan duka yang mendalam. Bagi ketika melihat langsung ke sana. Betul. Ya, itu masih dari satu sisi ya. Belum lagi mungkin tenaga kesehatan kita yang kita punya itu juga banyak terdampak juga ya. Kemarin ketika kemarin Aceh ya, ada juga salah satu dokter yang berkhidmat di Aisyah itu juga habis semua rumahnya. Tapi mereka masih tetap menjadi relawan. Luar biasa ya Mas ya. Habis semua masih tetap menjadi relawan, dan itu yang membuat kita tuh terharu. Betapa banyak ternyata anggota Aisyah itu yang mereka benar-benar ikhlas ya. Benar-benar mereka sadar bahwa ini bukan sekedar ujian ya dari Allah, tapi ini sesuatu yang mungkin membuat mereka akan menjadi naik tingkat, itu naik kelas lebih tinggi ya, untuk terus menjalankan Aisyah. Sebagaimana kita ketahui Aisyah itu adalah organisasi dakwah, jadi apapun yang mereka lakukan pasti dimensinya adalah dakwah. Gitu. Organisasi Islam, jadi yang mereka lakukan adalah dalam rangka yang mewujudkan tujuan Aisyah, yaitu menegakkan ajaran agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ini adalah karakter yang berhasil dibangun oleh para pendiri Aisyah Muhammadiyah, luar biasa ya. Mereka menanamkan karakter kepada para penerusnya itu untuk berjiwa ikhlas, berjiwa pejuang,
ya, dan berjiwa tanpa pamrih ya, tanpa mengharapkan apapun ya, karena kita yakin bahwa semakin banyak kita melayani orang banyak, Allah yang akan melayani kita gitu ya. Semakin banyak kita memberi, Allah juga akan memberi lebih banyak. Nah, ini Baik. karakter saya kira yang berhasil dibangun oleh para pendiri Para kita, pendiri. luar biasa. Baik. Kita nggak punya tapi kita bersedekah, nah gitu. Oke. Jadi yang membantu memberikan donasi banyak untuk bencana ini tuh jangan dikira ya Mas Bes, ya mereka orang-orang yang punya, enggak. Tapi mereka yang punya kepedulian yang luar biasa sangat tinggi di daerah Jawa, Surabaya, Jawa Timur segala macam itu bukan berarti mereka kaya. Tapi mereka kita mengumpulkan dari orang-orang yang sangat peduli, yang sudah ditempa rasa berjuang, rasa apa namanya solidaritas sosial yang sangat kuat di Aisyah. Seperti lagu Aisyah itu, wahai warga Aisyah Ya sejati ya kan? betul ya, wahai warga Aisyah sejati. Baik Bunda, terkait dengan Aisyah kini dan nanti. Mungkin di tengah perubahan zaman yang cepat, nilai apa yang mungkin dari Aisyah yang harus tetap relevan dan tidak boleh hilang? Kalau kita berbicara itu kayaknya berbicara karakter Aisyah ya. Ada salah satu hal yang selalu saya ulang terus ya, bahwa kita itu punya rumusan hasil muktamar Aisyah ya ke 48 di Surakarta, yang ini mungkin juga bisa menjadi pijakan untuk besok muktamar ke depan di Medan ya. Kita harus selalu untuk mewujudkan bahwa warga Aisyah harus tetap kuat dalam segala apapun, bahwa keluarga Aisyah itu harus punya ketahanan keluarga yang kuat dari segala gempuran masalah apapun. Itu kita harus selalu membumikan hasil muktamar Aisyah ke-48, yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengatakan itu. Jadi kita punya 7 karakter Risalah Perempuan Berkemajuan dan 10 komitmen, dan itu harus dibumikan, diimplementasikan di dalam kegiatan sehari-hari dalam kondisi apapun. Bagaimana cara membumikan Risalah Perempuan Berkemajuan, Mas Bes? Dengan cara mewujudkan 7 karakter itu harus ada pada diri kita seluruh anggota Aisyah, dan juga melaksanakan 10 komitmen perempuan berkemajuan yang itu menjadi hasil keputusan muktamar. Karena kalau hasil keputusan muktamar tidak kita gelurakan terus, akan hanya menjadi sebuah hasil ya. Tetapi ini harus kemudian kita bumikan gitu. Nah, saya ingin mengingatkan ya, karakter-karakter Aisyah itu sudah ada sejak dulu. Jadi keputusan muktamar hanya menguatkan saja. Nah, mungkin ini sudah 20 episode. Jadi sudah mungkin beberapa pendengar mungkin sudah kok itu lagi ya. Tapi kalau saya tanya apa coba? 7 karakter perempuan berkemajuan, hasil keputusan muktamar. Itu yang harus selalu benar-benar kita wujudkan dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah iman dan takwa. Jika perempuan Aisyah itu kuat ya, itu sudah kita tanamkan rasa iman, kepercayaan kita kepada Allah, tauhid yang murni, dan juga ketakwaan kepada Allah. Ini akan menguatkan kita semua dalam kondisi apapun. Sekarang coba dalam kondisi bencana ini, yang luar biasa. Saya melihat PWA Sumut, PWA Aceh, PWA Sumatera Barat, dengan segala apa yang mereka lalui, mereka tetap harus menguatkan ya pimpinan-pimpinan daerah cabang ranting yang kena. Kebetulan saya juga melihat sendiri, Mas Bes ya, melihat sendiri ke lokasi, diajak sama Bu Rahma dan ibu-ibu PWA. Tidak hanya di gedung, kemudian kita melakukan pelatihan psikososial, enggak. Kemarin saya langsung ke lokasi di salah satu TK Rantau, Kuala Simpang, yang lumpurnya itu hampir 1 dengkul, bahasa Jawa ya, dengkul ya. Hampir 1 dengkul, dan kita juga berjalan ke sana pakai sepatu boot itu, yang luar biasa. Saya juga membayangkan ini lumpur mau dibawa kemana gitu. Kalau tak ada yang membersihkan, lumpurnya tuh mau diangkut kemana gitu, tempatnya kemana. Belum lagi nanti berapa bulan waktu yang dibutuhkan. Mungkin tidak cukup bulan ya. Terus saya juga lewat daerah-daerah di Aceh, kok kayak desa mati. Cuma bayangannya tuh ini gimana gitu cara membersihkannya dengan kerusakan yang seperti itu. Tapi ya insya Allah pelan-pelan ya, memang tidak bisa kemudian tiba-tiba ya, insya Allah nanti akan selesai pada waktunya insya Allah. Nah, jadi kalau kita berbekal yang karakter pertama tadi Mas ya, iman takwa itu kalau benar-benar dirasakan loh ya, itu kita akan kuat menghadapi apapun. Bahkan saya sebagai ketum pun cobaannya akan berbeda ya, harus dihadapi gitu. Tapi kalau kita punya bekal
yang pertama tadi karakter itu insya Allah ya kita dijaga kok sama Allah gitu. Allah yang atur semuanya. Itu harus keyakinan itu harus muncul dulu. Nah yang kedua itu taat beribadah. Apa maknanya? Ya sholat subuh ya di waktu subuh lah gitu ya. Duhur, asar, maghrib, isya. Artinya apa Mas Bes? Itu adalah kita dilatih disiplin. Sebagai seorang pimpinan tentunya kita harus melatih kita untuk bisa menghargai waktu dengan sangat baik. Insya Allah kalau semua on the track, semua pada waktunya kita laksanakan tanpa menunda, ya insya Allah semua juga bisa berjalan, termasuk program-program Aisyah ini juga akan berjalan dengan tepat waktu. Itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berakhlak karimah. Jadi selalu berkaitan ya iman, takwa, ibadah, akhlakul karimah. Sebagai seorang pimpinan harus bisa menjadi tauladan bagi yang lain. Contoh yang baik, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi bagaimana perilaku kita selaras dengan apa yang kita katakan gitu. Nah, kemudian juga berpikir tasdid. Nah, ini luar biasa juga ya. Jadi Aisyah perempuan tidak hanya Muhammadiyah ya, juga dituntut untuk selalu berpikir tasdid, yaitu harus selalu adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh statis ya. Kita harus berpikir terus ke depan. Kalau ada kondisi seperti ini, bagaimana kita mensikapi ya? Termasuk aturan-aturan dalam agama misalnya ya. Kalau ada bencana seperti ini di Aceh, Medan, kemudian fikih ibadahnya kita bagaimana? Mungkin sekarang semua berpikiran sembako tercukupi, bantuan medis tercukupi, tetapi kita berpikir enggak bagaimana mereka beribadah di tempat bencana? Sudah difikirkan belum? Gitu ya. Nah maka PP Aisyah kemarin mengeluarkan panduan ringkas lah tentang bagaimana fikih ibadah dalam kondisi bencana. Apakah kita boleh sholat dalam kondisi penuh lumpur? Apakah kita boleh sholat walaupun sungai banyak mengalir air tayamum dalam kondisi bencana? Sudah ada yang berpikir itu? Kemudian bagaimana kita sholat dalam kondisi menjadi relawan, mana yang didahulukan? Waktu sholat asar tiba-tiba ada pasien yang harus ditolong, gitu. Mana yang didahulukan? Itu juga harus difikirkan. Jadi selain kebutuhan sembako segala macam, fikih ibadah juga menjadi perhatian utama dari Aisyah. Mengajarkan bahwa Islam itu mudah, bahwa dalam kondisi tertentu juga boleh dijamak, bahkan qasar gitu ya, dan dengan segala aspek semuanya. Bagaimana pasien yang dalam kondisi tangannya digips tidur, sholatnya bagaimana. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Jadi berpikir terus inovatif itu juga ciri-ciri Aisyah. Ya. Kemudian juga bersifat moderat ya pastilah. Kemudian amaliyah solihah, ini sudah karakter ini sudah dibangun sejak awal oleh para pendiri dan alhamdulillah terus melekat kepada kita. Kita selalu beramal ya. Jadi satu ya Mas ya, iman, amal, ilmu. Itu harus jadi satu. Nah, ini sudah dibuktikan bahwa kita punya solidaritas yang sangat tinggi terhadap teman-teman kita yang sekarang ini mengalami bencana. Beramal solihah. Nah, itu adalah tadi karakter-karakter yang harus ada, dan terakhir adalah bersifat inklusif. Jadi dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh memikirkan bantuan hanya untuk kalangan kita sendiri. Tidak seperti itu saya kira. PWA Sumatera Utara juga sudah sangat terbuka bahwa bantuan itu tidak hanya khusus untuk warga Aisyah tetapi juga untuk semuanya. Kita tidak mungkin memberi bantuan hanya untuk warga Aisyah. Klinik-klinik Aisyah yang nanti akan kita buka, tidak juga kita akan bertanya mereka masuk, kalian anggota Aisyah? Kan nggak seperti itu. Jadi kita akan menerima semua dari kalangan apapun yang mereka memang membutuhkan bantuan, dan Aisyah selalu insya Allah di garda nomor 1. Itu karakter yang harus diwujudkan. Nah, jadi itu harus membumi, artinya dirasakan betul, caranya sekedar sebagai keputusan utama. Nah, terus bagaimana komitmennya untuk mewujudkan itu? Ada 10 komitmen. Itu pertama adalah penguasaan iptek. Nah, sehingga Aisyah itu walaupun perempuan, kita sangat mendukung ya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi seluruh warganya. Karena kalau kita pintar, perempuan-perempuan itu pintar, dia akan bisa mengatur, menjaga rumah tangga itu juga akan jadi bagus ya. Katanya perempuan adalah madrasatul ula. Jadi madrasah pertama buat anak-anaknya. Bagaimana kita bisa mengajar kepada anak-anak kalau kita tidak pintar. Itu. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa dengan perempuan-perempuan itu pintar, itu bisa memutus rantai kemiskinan, bisa untuk membuat peradaban-peradaban yang baru ya. Perempuan itu adalah agen perubahan utama, agen membuat peradaban yang baru ya. Itu dari perempuan akan lahir seperti itu ya. Kemudian juga
banyak hal ya, dari pengetahuan kita akan menjadikan anak-anak kita menjadi pintar. Dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Ada 10. Ada 10. Nanti bisa Termasuk dilihat juga. salah satu yang sangat penting adalah lingkungan. Oke. Nah, salah satu komitmen itu adalah di sini saya sampaikan pelestarian lingkungan. Nah, ini sekarang kan bencana, mungkin istilahnya bukan lagi bencana alam, karena tidak hanya alam yang kemudian menyebabkan, tapi sebenarnya juga karena faktor manusianya. Nah, mungkin nanti ada istilah baru ya, tidak lagi bencana alam saja gitu, karena sebenarnya bencana alam itu juga disebabkan oleh faktor-faktor yang mungkin manusia juga berperan penting, terutama kegagalan dia dalam menjaga lingkungan. Maka salah beberapa dari komitmen Aisyah adalah selalu menjaga lingkungan, dan satu lagi yang penting adalah filantropi berkemajuan. Nah, kita juga punya menumbuhkan kedermawanan pada anggota Aisyah, dan ini harus dibuktikan dalam kondisi yang seperti ini. Jadi alhamdulillah ya, kita juga buka, Aisyah juga memberikan kesempatan kepada seluruh wilayah yang lain untuk ikut berpartisipasi melalui KLL Aisyah, dan sudah kita salurkan kepada ketiga daerah terdampak ya, baik itu adalah school kit, kitchen kit, pojok literasi, alat-alat krayon, buku untuk anak-anak, termasuk juga bantuan tunai kepada para ibu-ibu guru terutama, dan juga para pimpinan daerah Aisyah yang terdampak. Oke, baik. Semalam itu baru aja peletakan batu pertama terkait dengan rumah bersinar Aisyah nih, Bu. Nah, ini katanya satu-satunya nanti nih. Ya, aduh, saya memang harus mengucapkan selamat lagi kepada PBA Sumatera Utara ya. Dan tentunya ini juga tidak hanya PWA sendiri, saya kira ini keberhasilan pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah segala ortomnya di Sumatera Utara untuk membuat kolaborasi yang bagus ya. Artinya ini suatu bukti bahwa ada suatu kerjasama yang bagus antara amal usaha dan juga persyarikatan dengan segala ortomnya. Nah, rumah Aisyah bersinar ini menjadi salah satu contoh kolaborasi yang cantik antara Aisyah, amal usaha yang ada, dan juga mungkin pihak-pihak yang eksternal selama ini yang bekerja sama dengan Aisyah, sehingga terwujudlah rumah bersinar Aisyah, yang mana ini adalah suatu rumah yang nanti akan disiapkan bagi para penyintas narkoba untuk perawatan ya, perawatan, pendampingan, mungkin juga bisa jadi menginap, saya belum tahu konsepnya ke depan, tetapi konsep semula ini sudah sangat bagus sekali untuk merawat saudara-saudara kita yang terkena narkoba. Nah, bahwasanya para penyintas narkoba ini tidak hanya tinggi di Sumatera Utara. Kemarin saya juga beberapa mendapatkan WA juga ya dari teman-teman juga, bahwa di daerah lain pun juga sudah sangat memprihatinkan gitu, karena narkoba itu adalah pintu masuk, entry point pada penyakit-penyakit yang lebih luas lagi, seperti misalnya HIV AIDS gitu. Biasanya itu satu paket ya, mereka yang pencinta narkoba, apalagi yang memakai suntik ya, pakai suntik bergantian lagi. Kita nggak tahu, mungkin yang pemakai pertama dia sudah kena HIV, alat suntiknya digilir ke teman yang lain. Nah, akhirnya teman yang lain yang sebelumnya hanya narkoba doang, tidak kena HIV, dia bisa kena karena ketularan dari teman yang lain. Begitu seterusnya. Mereka lebih senang gitu ya, pakai jarum gonta-ganti gitu ya, mungkin karena mahal atau bagaimana ya. Tetapi itu menjadi entry point masuknya beberapa penyakit lain yang lebih dahsyat lagi. Nah, sehingga ini upaya yang luar biasa dari PWA Sumut, karena baru sekali ini ada pemikiran mendirikan amal usaha untuk merawat saudara-saudara kita yang penyintas narkoba, dan ini sangat mulia, bahwa hal-hal yang selama ini stigma bahwa mereka para penyintas narkoba ini adalah orang yang harus dijauhi, itu salah. Justru mereka harus kita rangkul, dan PBA Sumut ini mewujudkan itu. Jadi mereka tidak harus kita jauhi, tapi justru mereka harus kita dekati. Itu bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa kita pulihkan sehingga mereka menjadi bermartabat kembali ya, dengan cara kita dekatkan. Jadi sekali lagi selamat
dan harus kita support penuh ini berdirinya Rumah Bersinar Aisyah. Mungkin PWA Sumut berharap bahwa Aisyah akan terus bersinar ya, memancarkan cahayanya ya, untuk berbagi kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, termasuk para penyintas narkoba ini. Sebagaimana namanya, Aisyah bersinar. Terus bersinar, memancarkan cahaya ke semua. Oke, baik Bunda. 3 hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang Bunda lakukan di Sumatera Utara, dan salah satunya melihat venue Muktamar Sport Hall Walidah ini udah 45%. Jadi seperti apa? Ya, kemarin sempat saya juga diajak Pak Rektor dan Ibu PWA berserta rombongannya ke sana. Ya, sekali lagi ini karya fenomenal yang sungguh luar biasa. Jadi kebiasaan di Muhammadiyah Aisyah itu kalau ada muktamar, kemudian di mana wilayah itu berada pasti akan ada sesuatu yang baru. Dan itu lebih besar daripada yang sebelumnya gitu. Iya. Dan kemarin Pak Rektor berkomitmen juga bahwa ternyata gedung yang nanti akan dipakai Muhammadiyah itu stadium, ternyata diameternya itu 125. Itu kan besar sekali ya. Yang sebelumnya UMS itu mungkin di bawah itu ya 100 atau 100 lebih dikit lah. Tapi ini lebih besar. Nah, ini berarti suatu upaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dari para rektor-rektor yang tempatnya dipakai. Mereka membangun sebuah gedung yang jauh lebih megah, jauh lebih besar. Tujuan utama adalah untuk perhelatan akbar. Tentunya ini juga suatu upaya bentuk ta'awunnya UMSU ya. Kemudian juga bentuk rasa memiliki gitu dari UMSU untuk menyediakan tidak hanya sekedar gedung yang kecil loh ini ya, tapi besar. Nah, ini luar biasa Pak Rektor ya. Jadi saya juga mengucapkan dalam kesempatan ini karena Aisyah juga dibangunkan dalam bentuk sport hall Walidah yang diameternya juga sangat luas. Kemarin saya sudah ke sana dan itu sudah 45%. Mungkin tahun depan ya, di awal-awal 2027 sudah jadi lagi. Mungkin 4 bulan lagi sudah berdiri ya. Nah, ini terima kasih. Dan tentunya gedung-gedung ini nantinya tidak hanya sekedar untuk perhelatan akbar muktamar, tapi pasti juga akan difikirkan untuk bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk masyarakat sekitarnya. Nah, ini luar biasa. Kami mendoakan dari sini ya Pak, dengan doa ya, dukungan doa bisanya ini Aisyah. Nah, semoga lancar dan nanti pada akhirnya bisa dipakai untuk itu, untuk bisa sekaligus membesarkan UMSU, memberikan ikonik tertentu ya di bidang pendidikan, di bidang al-Islam. Kemudian pastinya nanti juga bisa menarik mahasiswa baru lebih banyak lagi gitu. Baik. Karena kalau muktamar itu promosi gratis seluruh Indonesia. Mereka datang sendiri loh. Ya, promosi gratis tapi membutuhkan biaya. Ya, besar juga Bun. Oke, baik Bunda. Kalau mungkin ingin merangkum terkait dengan Aisyah dalam satu kalimat, mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya, kita harus terus merawat Aisyah ke depan ya. Ya, kita harus terus meneruskan perjuangan para pendiri Aisyah di awal. Kita tidak boleh mengecewakan mereka dan Aisyah harus terus berkembang dari waktu ke waktu, terus bertambah baik, tidak boleh berkurang, tidak boleh surut. Kalau saat ini amal usaha TK 23.000 mestinya kita harus bertambah ke depan. Perguruan tinggi kita 10 harus lebih baik lagi. Dan kita akan bisa meluaskan dakwah Aisyah ini sehingga bisa dirasakan oleh seluruh anggota Aisyah dan masyarakat pada umumnya. Kita bersifat inklusif sesuai dengan komitmen kita tadi. Oke, baik Bunda. Terima kasih atas perbincangannya Bun. Mudah-mudahan kita punya waktu lagi dan bisa berbincang lagi karena kayaknya masih kurang nih waktu kita untuk berbincang. Sehat selalu Insya Allah, amin. Dan mudah-mudahan nanti kembali selamat dan banyak sebuah program-programnya berjalan sukses. Tapi kalau boleh tahu, kalau lagi nggak ngurus organisasi, kegiatan apa Bun? Ya, saya sebagai dosen di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kebetulan kalau di rumah ya sudah nggak ada yang diurusi. Saya ngurusi, insya Allah utamanya 2 hal itu aja. Jadi ketika saya di UMY ya saya harus fokus sebagai dosen. Saya juga harus menjaga karir dosen saya harus tetap jalan. Ketika di Aisyah saya juga harus fokus di Aisyah untuk terus memimpin Aisyah. Kalau Mas Bes tanya ya, saya selalu bilang
Bu Ketum, berapa persen untuk Aisyah, berapa persen untuk UMY? Kalau saya tanya Mas Bes, berapa persen untuk keluarga, berapa persen untuk media center? Jawabnya Pak. 50-50 sih. Beda Mas Bes. Kalau saya jawabnya, saya di Aisyah ya harus 100%. 100%. Ketika saya ngurusi UMY, saya juga harus 100%. Nah kok bisa, kok bisa Bu Ketum? Ya ketika di Aisyah harus fokus Aisyah. Ketika saya di sini, saya tidak akan fokus mikirkan UMY. Jadi saya harus fokus Aisyah. Nah ketika saya di UMY, saya akan fokus di UMY. Akan meniti karir dosen saya setinggi mungkin. Nah harus fokus di situ. Jadi saya seperti itu Mas Bes, jangan lagi 50-50. Siap, 100-100 ya. Terima kasih sekali lagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan BES bersama Ibu Dr. Apoteker Salmah Orbainah MKes selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Dan itu dia banyak sekali perbincangan-perbincangan yang sudah kita hadirkan, dan mudah-mudahan Aisyah berkemajuan terus berjalan kini dan nanti. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kini saatnya saya BES Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.